dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ade Supartini. Saya guru SMA Negeri 1 Ciniru, Kabupaten Kuningan, dan sudah mengabdi selama 20 tahun. Saya mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling dan diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Visi misi SMA Negeri 1 Ciniru, visi sekolah yaitu berpengetahuan dan berkepribadian. Misi sekolah yaitu terciptanya situasi belajar yang kondusif, peningkatan motivasi belajar siswa, terciptanya hasil lulusan yang tuntas kurikulum, peningkatan aktivitas siswa yang terarah dan mampu berkiprah di masyarakat, terwujudnya sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat budaya, dan sebagai sumber moral atau kepribadian, peningkatan nilai-nilai kehidupan warga sekolah, dan visi misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visi pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi yang mencakup di dalamnya yaitu nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Misi pertama yaitu membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Misi kedua yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, guru juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, ibu juara, milenial juara, dan perguruan tinggi juara, juga SMK juara. Misi ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Misi keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, nelayan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, dan wirausaha juara. Serta misi yang kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Masalah tersulit yang pernah saya alami dan solusi untuk menyelesaikannya yaitu karakter peserta didik yang beragam atau student habit. Kendala lainnya yang dialami oleh para guru yakni keberagaman karakteristik peserta didik. Keberagaman tersebut saya kesulitan untuk menentukan model dan strategi pembelajaran yang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang peserta didik yang suka mencari perhatian guru dengan berkeliling kelas atau sering mengacungkan tangan hanya sekedar ingin diperhatikan. Namun,
Ada juga sebagian peserta didik yang tulus belajar dan aktif dalam pembelajaran. Hal lainnya lagi, ada seorang peserta didik yang termasuk ke dalam tipe introvert dan cenderung sendirian meskipun sebenarnya sudah terbiasa berinteraksi dengan teman sejawatnya. Kemudian ada juga tipe peserta didik yang teramat sangat menanggung beban sehingga suka mengantuk di kelas dan hanya bangun ketika dipanggil namanya. Semua karakter ini harus bisa dipahami satu persatu oleh sang guru. Namun di saat yang sama, saya tentu tidak akan selamanya bersama dengan kelas tersebut. Ada kelas lain yang harus diajar sehingga proses pendalaman pada ragam karakter yang ada memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sebab hal ini akan berkaitan dengan penentuan pemberian sikap guru pada jenis karakter peserta didik yang demikian. Solusinya harus lebih kreatif dan inovatif serta memiliki kompetensi yang baik. Untuk meningkatkan kompetensi, saya sebagai guru bisa terus belajar dan mengikuti pelatihan. Untuk mengalihkan fokus peserta didik hingga hanya pada saya saja, saya mencoba membuat metode pembelajaran berdasar pada pakar pendidikan maupun melakukan modifikasi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya, dengan membuat video tentang pembelajaran yang menggunakan beragam warna menarik dan bisa juga dengan menggunakan gambar dalam bentuk poster maupun player. Bahkan menggunakan media belajar hasil karya tangan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.